Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada subuh yang segar ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah segarkan hati kita, dada kita dalam keimanan. Allah berikan kepada kita kebaikan, keberkahan di dalam kehidupan dan setiap hari-hari yang kita songsong dalam kehidupan kita. Kita berada pada pertengahan kedua bulan Sya'ban. Artinya tidak sampai 2 pekan lagi tamu yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita harapkan akan menjelang, yaitu bulan Ramadan. Semua mukmin berbahagia. Semua mukmin bersukacita dan berharap mendapatkan bulan Ramadan. Sering kita dengar para khutbah, para dai di sela-sela mereka menyampaikan ceramah, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kepada kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Rajab sudah berlalu, Sya'ban akan kita akhiri. Ramadan insyaallah semua kita akan mendapatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sengaja pada kajian ini kami ikut
menyampaikan kajian yang berkaitan dengan penyambutan Ramadan. Ramadan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin waktu yang baik untuk lajunya percepatan takwa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan berada pada bulan Rajab dan sudah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan berada pada bulan Sya'ban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan banyak melakukan amal saleh, terutama adalah puasa. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Beliau mengatakan, syahrun yafulu anhu an-nas wa huwa baina Jumada wa Ramadan, baina Rajab wa Ramadan. Yaitu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, adalah bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku ingin diangkat amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami menerangkan bahwa bulan ini adalah bulan banyaknya Rasulullah SAW melaksanakan amal saleh, dan setiap bulannya beliau banyak melakukan amal saleh. Kesan yang kita dapati daripada qauluhu sallallahu alaihi wasallam, syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin, adalah kita lihat kepada amalannya. Di antara amalan adalah berpuasa. Makanya Rasulullah SAW di antara amalannya berpuasa. Jangan terkesan hanya puasa yang disungguh-sungguhkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban. Sya'ban adalah qabliyahnya Ramadan.
Ramadan adalah bulan ketaatan, bulan kesungguhan, bulan kuatnya Rasulullah SAW, lebih kuat daripada bulan-bulan yang lain di dalam ketakwaan. Sementara beliau adalah orang yang terkuat di dalam ketakwaan di dalam setiap harinya. Maka persiapan beliau menjelang Ramadan adalah pada bulan Sya'ban. Ingin diangkat amalan dalam keadaan melaksanakan amal-amal saleh, di antaranya adalah puasa. Jadi kesannya adalah bukan hanya puasa sebagai amal saleh yang disungguh-sungguhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sya'ban adalah tutup buku amalan per tahun, dan ingin diangkat amalan itu dalam keadaan penuh dengan amal-amal saleh. Sekarang kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kami berbicara tentang Ramadan adalah nikmat dan adalah rahmat ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau, mengajak kaum muslimin yang masih mempunyai hutang puasa, yang belum mengqadha Ramadan yang ditinggalkan pada tahun yang lalu karena uzur syariat, karena sakitkah ataupun karena safar, waktu-waktu mengqadha akan semakin sempit. Waktu-waktu untuk membayar hutang puasa akan semakin sulit kalau semakin ditunda. Berlalunya hari-hari Sya'ban adalah mempersempit kesempatan-kesempatan untuk mengganti puasa. Ingatkan istri-istri kita ketika dahulu meninggalkan puasa karena haid ataupun karena nifas, karena menyusui, karena kehamilan, belum mengganti, maka jangan sampai dilalaikan berlalunya bulan Sya'ban baru menyesal bahwa belum mengganti. Artinya ketika dia tidak mengganti puasa sampai akhir bulan Sya'ban, berarti sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Karena meninggalkan qadha sama dengan meninggalkan puasa Ramadan. Karena qadha itu sendiri adalah pelaksanaan puasa Ramadan yang tertunda, yang diizinkan oleh syariat kepada orang-orang yang bisa menunda puasanya, diizinkan oleh syariat, tidak tercela. Dia mengakhiri qadanya sampai akhir bulan Sya'ban, tidak tercela. Yang tercela adalah ketika sudah berakhir Sya'ban namun puasanya belum diqadha,
belum diganti. Ingatkan anak-anak perempuan kita. Ingatkan saudari-saudari kita. Karena mereka lah yang banyak meninggalkan puasa, atau orang-orang yang kita ketahui, saudara-saudara kita, anak-anak laki-laki kita yang meninggalkan puasa karena uzur, karena alasan syar'i, dia meninggalkan pada Ramadan yang lalu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Kalau tidak mengingatkannya, berarti membiarkan mereka meninggalkan kewajiban. Dan meninggalkan kewajiban merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ingin melihat dan menyampaikan Ramadan adalah nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mukmin kemudahan-kemudahan. Allah berikan kepada mukmin ketulusan yang tinggi. Allah berikan kepada mukmin semangat. Semangat itu sendiri adalah nikmat. Kegembiraan dengan datangnya Ramadan itu sendiri adalah nikmat. Banyak di antara orang yang melihat Ramadan adalah suatu kesengsaraan. Ramadan adalah suatu keterbatasan. Ramadan adalah pengekangan. Tidak seperti biasa-biasanya lagi. Tak bisa makan siang. Tak bisa minum-minum di siang hari. Tak bisa itu, tak bisa ini. Sehingga bagi sebagian adalah suatu kesengsaraan. Suatu keterbatasan. Suatu pengekangan. Sementara bagi mukmin adalah suatu kesempatan. Suatu peluang. Sehingga di mana-mana kita dapati pengurus-pengurus masjid sudah bersemangat dan jemaah-jemaah sudah bersemangat menyambut datangnya Ramadan. Semangat ini sendiri sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sebagian merasakan keterbatasan dan pengekangan. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seorang sudah mempunyai semangat untuk menghadapi suatu ibadah, maka kemungkinan besar dia akan dapat melaksanakan ibadah itu dengan baik. Karena sudah ada persiapan dari dalam dirinya. Karena sudah ada kesiapan
dadanya, kesiapan hatinya. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada mukmin, dan jarang kita sadari, namun kita dapati, tidak kita hayati, namun kita lalui, adalah hadirnya ketulusan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin ketulusan yang tinggi. Ketulusan yang paripurna. Kenapa tidak kaum muslimin yang dirahmati Allah? Kita buktikan saja dalam pengalaman-pengalaman yang kita sudah lewati. Sebagian dari kita barangkali ada yang jarang-jarang puasa sunat. Mungkin tidak pernah puasa sunat dalam rentang bulan Syawal sampai bulan Ramadan. Akan tetapi, tidakkah kita merasakan nikmat yang sudah kita lalui? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketulusan untuk bisa berpuasa selama 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan bisa berpuasa 1 bulan. Sekalipun belum dan tidak terbiasa melaksanakan puasa sunat. Ini nikmat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lalui semuanya. Pengalaman kita sanggup melaksanakan puasa 1 bulan walaupun tidak terlatih, walaupun tidak terbiasa. Ketika masuk Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketulusan, sehingga kita tulus melaksanakannya dan sanggup berpuasa. Ini adalah nikmat. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui setiap tahun. Kalau kita cermati, rasanya tidak mungkin kalau tidak dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan hambanya untuk bertakwa, Allah permudah hambanya untuk bertakwa. Allah berikan kekuatan hambanya untuk berpuasa. Ini adalah nikmat yang sangat besar.
Yang lebih besar daripada itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar dapatnya berpuasa, bukan hanya sekedar kuatnya kita berpuasa. Yang lebih besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat merasakan muraqabatullah. Nikmat merasakan muraqabatullah. Hadirnya kesadaran penuh, keyakinan yang tidak ada ragunya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang kita lakukan. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang yang berpuasa tidak sanggup ketika dia berpuasa melakukan kecurangan. Tidak sanggup ketika dia berpuasa makan dan minum sembunyi-sembunyi daripada pandangan manusia, dari pandangan orang tuanya, daripada pandangan suaminya, daripada pandangan istrinya, daripada pandangan anak-anaknya. Tidak sanggup. Kenapa demikian? Karena datang kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Bahwasanya setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena puasa ini li, dilakukan oleh hamba itu tulus karenaku, benar-benar ikhlas karenaku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan ganjaran kepadanya. Apa pengertian wa fa innahu li? Bahwa puasa itu adalah li. Pengertiannya adalah taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan makanannya dan tinggalkan minumannya, wa syahwatahu li ajli, dan dia tinggalkan syahwatnya lantaranku, karenaku. Artinya apa? Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala melihat mukmin benar-benar merasakan muraqabatullah. Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Sehingga amalan, ketika amalan itu
dihadiri oleh keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala melihat, bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu menjadi amalan yang tinggi. Karena dia yang tahu. Allah yang tahu bahwa dia berpuasa. Yang lain tidak tahu hakikatnya apakah dia berpuasa. Namun mukmin yang benar-benar sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, maka dia tetap meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dan dia tinggalkan syahwatnya karenaku. Setiap amalan yang datang kesadaran, yang dihadiri dengan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya, dan setiap amalan yang terrahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu semakin tinggi bobotnya. Maka salat sunat yang terbaik kapan? Fi jawfil lail. Kenapa? Yang lain tidur, dia yang bangun, kemudian Allah Subhanahu wa taala bainahu wa bainallah. Dia tak datang ke masjid, tidak nampak oleh orang, maka bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu adalah amalan yang tertinggi nilainya. Sedekah yang tinggi nilainya apa? Sedekah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi. Banyak, tersembunyi lagi. Zikir yang paling tinggi nilainya apa? La ilaha illallah. Karena zikir ini satu-satunya zikir yang bisa disembunyikan. Satu-satunya zikir yang bisa disembunyikan. Apa pengertiannya? Kita cobalah masing-masing mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir. Semua kita bisa. Karena tidak ada huruf yang makhrajnya bibir. Tidak ada makhrajnya bibir. Kita mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan tanpa menggerakkan bibir bisa. Maka kita bisa menyembunyikan zikir ini kapanpun. Di depan orang kita bisa berzikir. Tak perlu bawa tasbih. Tak perlu hitung-hitung. Tak perlu pakai jari-jari. Maka tinggi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. A'lahu la ilaha illallah wa adnahu
imatatul adza anit tariq wal haya'u minal iman. Iman itu 60 sekian, atau iman itu adalah 70 sekian cabangnya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Malu termasuk bagian dari keimanan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin hadirnya kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apabila seorang mukmin yang sudah mendapatkan kesadaran penuh ini, dia bisa kembangkan. Dia bisa kembangkan, bukan hanya kembangkan dalam menahan lapar dan dahaga. Dia bisa kembangkan bukan hanya sekedar menahan syahwatnya di siang Ramadan. Akan tetapi lebih jauh daripada itu. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mukmin di dalam ketaatan. Semakin besar potensi mukmin untuk mengembangkan ini, maka semakin tinggi nilainya. Semakin besar potensi mukmin dapat mengembangkannya, mengembangkan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya, maka dia akan melakukan amal saleh, ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan benar-benar optimal di dalam melaksanakan amal saleh, karena dilihat oleh Allah. Dia akan dapat memperluas ketika dia takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala curang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala curang ketika dia makan, curang ketika dia minum, curang ketika dia melampiaskan syahwatnya di siang Ramadan. Lebih daripada itu, dia tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia di siang Ramadan. Tidak mau melakukan amalan-amalan yang menghabiskan waktunya di siang Ramadan, karena dia malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala lalai, karena malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala curang di dalam timbangannya, karena takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala berbohong dalam perkataannya, karena takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala berbohong di dalam perbuatannya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, man lam yada' qaula zur
wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan bohong dan praktek kebohongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhajat untuk memberikan balasan kepada orang ini. Sekalipun orang ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, sekalipun dia berpuasa, puasa yang zahir, tetapi ada yang mesti dipuasakan lagi. Lisan harus dipuasakan, tangan harus dipuasakan, pikiran harus dipuasakan dari segala yang buruk, dari segala yang sia-sia. Mata juga dipuasakan daripada melihat yang haram. Telinga dipuasakan daripada mendengar yang haram. Karena seorang puasa, seorang yang shaim dapat mengembangkan. Allah Subhanahu wa taala, kalau saya curang, kalau saya makan, kalau saya minum, Allah melihat. Lalu dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat saya lalai. Allah Subhanahu wa taala melihat saya melakukan perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala melihat saya melakukan perbuatan haram. Allah Subhanahu wa taala melihat saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mengganggu orang, perbuatan yang merugikan orang. Maka dia puasakan. Ini adalah nikmat muraqabatullah, adalah nikmat yang terbesar di dalam iman. Inilah yang dinamakan dengan ihsan. Yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa idza jaa rajulun syadidu bayad thiyabi wa syadidu sawad sya'ri wa la yura minhu atharu safari wa la ya'rifuhu ahadu minna. Ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, ada di sisi Rasulullah datang seorang yang benar-benar bersih putih pakaiannya, benar-benar hitam rambutnya, tidak nampak bekas melakukan perjalanan safar yang jauh, dan tidak ada di antara kami yang mengetahuinya. Lalu orang tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ala rukbatai Rasulillah, dan dia mempertemukan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu ala fakhzai, lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas yadaihi ala fakhzai, di atas kedua pahanya,
wa sa'ala, lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah menerangkan tentang Islam. Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'tu az-zakah wa tasuma Ramadan wa tu'tu az-zakah wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila sadaqta. Lalu dia mengatakan akhbirni anil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi sadaqta. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa'lam fa innallaha yarak. Bahwa ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Dan kalau kamu tidak dapat melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa makna daripada perkataan Rasulullah seolah-olah kamu melihat Allah? Pernahkah kita membayangkan ketika kita berjumpa dengan manusia yang terhormat menurut pandangan mata kita, bagaimana penampilan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana gerak-gerik kita, bagaimana adab kita ketika berjumpa dengan orang yang kita anggap terhormat, besar di mata kita. Maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sembarangan. Kita akan melakukan, akan tunduk, akan seksama, akan benar-benar perhatian, sehingga gerak kita pun kita perhatikan. Jangan salah-salah gerak. Pakaian juga kita perhatikan, tidak sembarangan. Kalaulah umpamanya salah seorang di antara kita dipanggil oleh gubernur untuk menghadap, kira-kira bagaimana? Apakah kita dengan berpakaian serampangan? Apakah kita datang menghadap dengan keadaan biasa-biasa saja, ataupun kita berusaha berpenampilan lebih baik? Ini yang dilakukan oleh seseorang. Dia akan berpenampilan lebih baik. Yang sekarang adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah berjumpa dan melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah di depan matanya. Dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ingin memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik amalan. Seorang mukmin ingin memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekhusyuk amalan. Sehingga ini adalah muraqabatullah. Seorang mukmin ketika dapat mengembangkan nikmat muraqabatullah ini di dalam kebaikannya, di dalam ibadahnya,
Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bukan hanya sekedar menahan syahwat. Bukan sekedar itu. Maka dia akan berupaya menggunakan Ramadannya itu adalah sebagai Ramadan yang terbaik untuknya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa arti la'allakum tattaqun? La'alla itu mempunyai makna, ada yang dapat, ada yang tidak. Ini makna daripada la'alla. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang dapat dalam porsi yang besar, ada yang dapat dalam porsi yang sedikit. Ini makna daripada la'alla. Apa ukuran seorang itu bisa mendapatkan? Inilah la'allakum tattaqun itu sendiri. Tattaqun adalah proses. Tattaqun adalah usaha dan upaya. La'allakum tattaqun, semoga kalian berupaya, semoga kalian berproses yang berkesinambungan, yang terus menerus hari demi hari, waktu demi waktu. Datangnya Ramadan dan setelah Ramadan berkesinambungan dalam ketakwaan selagi hayat masih di kandung badan. Ini makna daripada tattaqun. Karena takwa itu dituntut dari kita sampai kita meninggal dunia. Takwa itu dituntut sampai kita meninggal dunia. Maka Ramadan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah waktu percepatan gerakan takwa. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin untuk berlomba-lomba, untuk bersungguh-sungguh. Dan ini adalah nikmat yang besar, yaitu Ramadan dan datangnya ketulusan dan kesadaran yang penuh dengan muraqabatullah. Nikmat yang lain masih banyak. Allah ampunkan dosa kita pada bulan Ramadan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, dan itu berlaku untuk setiap malamnya. Ada lagi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Adanya semangat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Seorang mukmin semangat untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu berjamaah, salat tarawih. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan kita tunggu-tunggu. Salat kapan lagi rasanya untuk mendapatkan salat 1 juz dalam setiap malam? Tak dapat kecuali pada bulan Ramadan. Kita tunggu. Dan hati kita kuatkan. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin pemberian
Dan itu adalah nikmat, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan hambanya untuk bertakwa. Allah berikan semangat, Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketulusan. Tinggal kita bagaimana bisa mengembangkan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana kita meluaskan pemberian itu dalam bentuk usaha la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga wa la'allakum tashkurun. Dengan memberikan Ramadan dan kemudahan pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wa la'allakum tashkurun. Sehingga la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun ini berjalan paralel. Syukur akan didapati dengan ketakwaan akan didapati dengan syukur. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Anugerah yang Allah berikan kepada kita yang mesti kita syukuri. Maka Ramadan kita berharap Ramadan ke depan, maka pada Ramadan yang lalu kita bisa menghatamkan 1 kali, Ramadan besok kita 2 kali, kita 3 kali, kita 4 kali bisa menghatamkan Al-Quran. Pada Ramadan yang lalu kita masih ada tinggal salat tarawih. Pada Ramadan ini tidak lagi kita tinggal salat tarawih. Pada Ramadan yang lalu kita masih ada rasa malasnya melakukan ketaatan. Maka Ramadan ini mudah-mudahan kita sadari bahwa bisa mengembangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan berikan tambahan nikmat. Maka apabila kita syukuri, insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan membimbing kita dan akan memberikan kepada kita kemudahan yang lebih mudah lagi untuk melaksanakan ketaatan dan mengekang diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan pada bulan Ramadan. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.